Bayangkan Amerika di tahun 1823. Saat itu negeri itu belum punya gedung pencakar langit, apalagi kafe kopi dengan wifi gratis. Yang ada hanya hutan lebat, sungai deras, dan tanah liar penuh misteri. Singkatnya, kalau GPS sudah ada, sinyal pastinya cuma muncul E ya, alias H. Nah, di tengah dunia keras itu hiduplah seorang pria bernama Hugh Glass. Ia bukan sekedar pemburu bulu biasa. Dulu ia punya istri dan seorang anak bernama Hawk. Hidup mereka sederhana namun sangat harmonis. Sampai suatu hari pasukan tentara Amerika membakar perkampungan Pawnee. Dalam sekejap rumah, keluarga, dan kebahagiaan Glass lenyap jadi abu. Dan dari sana ia berubah menjadi seorang lelaki dengan masa lalu yang hangus dan masa depan yang tidak jelas, tapi tetap melangkah maju meski jalannya lebih mirip orang tersandung-sandung ya. Kemudian Glass bergabung dengan ekspedisi penjebak bulu di bawah Kapten Andrew Henry. Tujuan mereka jelas, berburu bulu untuk dijual. Tapi seperti biasa, semakin besar target keuntungan, semakin besar pula peluang ketiban sial. Mereka harus menembus wilayah berbahaya, penuh suku yang tidak selalu ramah dengan para pendatang. Karena pengalaman bertahan hidupnya, Glass jadi pemandu kelompok. Hawk ikut bersamanya dan itu sedikit memberi arti dalam hidupnya. Namun keadaan tidak pernah berjalan mulus. Saat sedang berburu, rombongan mereka diserang suku Arikara. Serangan itu brutal, secepat gibah yang baru saja dilempar di grup WhatsApp keluarga ya. Banyak orang tewas, sisanya kabur pontang-panting. Mereka yang selamat sempat kabur lewat sungai, tetapi Glass tahu itu ide buruk. Maka mereka memilih jalur darat, menimbun hasil buruan di tepi sungai. Keputusan ini justru memecah kelompok ya. Fitzgerald, salah satu pemburu yang keras kepala, terang-terangan tidak setuju. Dari sana, ketegangan makin terasa, seperti obrolan politik di meja makan ya. Namun masalah yang lebih besar segera datang. Saat menyusuri hutan, Glass tidak sengaja terlalu dekat dengan anak beruang grizzly. Dan ketika semua tahu, menyentuh anak beruang sama saja dengan mencoba mencolok-colok kipas angin yang masih menyala. Pasti berakhir kacau ya. Sang induk datang menyerang Glass dengan amarah alam yang murni. Tubuhnya disobek, dicakar, dilempar ke sana ke sini. Meski ia berhasil membunuh beruang itu dengan tembakan dan pisau, kondisinya hancur lebur. Rombongan lain menemukannya hampir tak bernyawa. Mereka menyeret tubuh Glass dengan tandu darurat. Tapi tentu itu memperlambat perjalanan. Akhirnya diputuskan 3 orang harus tinggal menjaga Glass: Fitzgerald, Jim Bridger, dan Hawk. Waktu berjalan tapi luka Glass tak kunjung membaik. Fitzgerald mulai melihatnya hanya sebagai beban. Dengan logika ala toksik nih teman kos, ia merasa lebih baik Glass dihabisi aja. Sayangnya rencana jahat itu dipergoki Hawk. Pertemuan itu berakhir dengan tragedi. Fitzgerald membunuh Hawk tepat di depan mata Glass, yang hanya bisa terbaring tak berdaya. Setelah itu Fitzgerald mengubur Glass setengah hidup dalam tanah dangkal, menutup semua jejak. Namun Bridger yang lebih muda dan polos meninggalkan sebuah kantin logam di sisi Glass. Entah itu rasa iba atau sekedar kebingungan, tapi benda kecil itu kelak jadi pengingat janji untuk terus hidup. Ketika semua orang yakin hidupnya sudah berakhir, Glass justru bangkit. Dengan tenaga yang entah datang dari mana, ia menggali dirinya keluar. Luka parahnya ia obati dengan cara tak masuk akal, membakar luka di leher dengan mesiu. Kalau dipikir sekarang ini seperti DIY first aid yang terlalu hardcore ya. Pelan-pelan ia merangkak, mencari makan dari akar, bangkai, bahkan apapun yang bisa membuatnya bertahan. Dan saat menemukan jasad Hawk membeku dalam salju, amarahnya berubah menjadi bahan bakar tekad ya. Kini hidupnya hanya untuk satu hal, membalas dendam pada Fitzgerald.
Di tengah perjalanan penuh luka itu, Glass bertemu Hikuk, seorang Pawnee yang juga pernah kehilangan keluarga. Mereka saling menopang, berbagi makanan, bahkan melakukan ritual penyembuhan. Untuk sesaat, Glass kembali merasakan kehangatan manusia. Namun nasib baik tidak pernah betah lama bersamanya. Hikuk akhirnya dibunuh pedagang bulu Prancis dan Glass pun kembali sendirian, dipaksa menghadapi dingin, lapar, serta dirinya sendiri. Dalam keputusasaan, Glass sempat berlindung di dalam bangkai kuda yang mati, memanfaatkan panas tubuh hewan itu untuk melewati malam. Kalau ada netizen yang lihat pasti bilang, wah ini versi ekstrim dari sleeping bag ya bang. Dengan langkah terseret, ia akhirnya sampai di Fort Kiowa. Sementara itu, Fitzgerald sudah lebih dulu sampai di sana, menyebar kebohongan bahwa Glass mati dan Hawk terbunuh oleh Arikara. Bahkan ia mencarikan bayaran dan bersiap kabur. Namun yang tidak ia duga, korban yang ia kubur ternyata muncul lagi, seperti mantan yang tiba-tiba nongol di nikahan teman. Waduh. Kehadiran Glass di Fort membuat semua orang terkejut. Tubuhnya babak belur, tapi matanya menyala penuh dendam. Fitzgerald panik lalu kabur, meninggalkan jejak darah dan kebohongan. Glass mengejarnya hingga ke tepi sungai dan di sanalah pertarungan terakhir terjadi. Dua lelaki saling menyerang dengan sisa tenaga, darah bercampur dengan salju, suara mereka berpadu dengan arus sungai. Glass hampir membunuh Fitzgerald, tapi akhirnya ia teringat pada ajaran Hikuk, balas dendam adalah milik sang pencipta, bukan manusia. Dengan itu, ia menyeret Fitzgerald ke sungai, menyerahkannya pada arus yang membawanya ke suku Arikara. Keadilan ditegakkan meski dengan cara yang tidak manis. Glass hanya menyaksikan dari jauh, tubuhnya roboh, jiwanya hampa. Di balik kabut salju, ia melihat bayangan istrinya sekali lagi. Wajah lembut itu tersenyum lalu memudar di antara pepohonan. Itu adalah perpisahan terakhir. Kisah Hugh Glass bukan sekedar cerita bertahan hidup. Ini adalah perjalanan seorang manusia yang kehilangan segalanya. Dihancurkan berkali-kali tapi menolak menyerah. Ia bukan legenda karena kekuatannya, melainkan karena keberaniannya untuk terus melangkah. Bahkan ketika seluruh dunia mengira ia sudah mati. Dan kalau dipikir-pikir, mungkin hidup kita tidak sekeras Hugh Glass, tapi setidaknya setelah tahu cerita ini, kita bisa lebih tabah kalau wifi tiba-tiba mati saat lagi nonton drama Korea. Oke.